Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wajammil bihi wajhi wa qawwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, berjumpa kembali dengan Tahsinul Quran. Insyaallah ini video episode ke-9 dan insyaallah kita akan membahas Quran suratul Baqarah ayat ke-5. Baik, pada awal ayat ke-5 di sini ada hamzah berbentuk alif, dhammah, di depannya ada wawu. Untuk mushaf Departemen Agama, huruf wawu ini tidak diberi tanda sukun, yang berarti bahwa huruf wawu ini tidak difungsikan atau tidak dibaca, sehingga otomatis pada kata U ini dibaca pendek. Mari kita lihat mushaf Madinah. Pada mushaf Madinah, huruf wawu diberi tanda lingkaran yang bulat penuh. Jadi lingkaran pada mushaf Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama ada lingkaran penuh, kemudian ada lingkaran yang elips atau lonjong. Nah, untuk lingkaran yang bundar sempurna ini menunjukkan bahwa huruf yang ada di sini tidak dibaca pada saat dibaca wasol maupun wakof, sehingga jika ada tanda bulat yang sempurna ini, maka huruf wawu tidak dibaca, tidak difungsikan. Jika tidak difungsikan, maka U yang di sini berharokat satu atau tidak dipanjangkan, U saja. Itu perbedaannya. Kemudian pada huruf hamzah yang berbentuk alif di mushaf Madinah selalu diberikan tanda hamzah. Sementara di mushaf Departemen Agama tidak diberikan tanda hamzah. Selanjutnya di depannya ada lam yang berharokat berdiri, la, di mana la ini awalnya dua harokat. Namun karena bertemu dengan huruf hamzah, di sini ada huruf hamzah, maka la yang dua harokat ini menjadi mad wajib muttasil. Yang tadinya dua harokat menjadi bacaan 4 atau 5 harokat menurut jalur syatibiyah yang kita praktekkan. Sebagaimana biasa, untuk bacaan yang lebih dari dua harokat itu diberi tanda mad seperti bendera atau garis panjang, mad. Pada video yang lain kami sudah jelaskan bagaimana proses pembuatan tanda panjang ini. Kita lihat yang mushaf Madinah. Di sini pada mushaf Madinah karena tidak menggunakan harokat berdiri, mushaf Madinah selalu menggunakan harokat yang normal, yang seperti ini, tidak ada harokat berdiri, sehingga untuk menunjukkan bahwa bacaan tersebut panjang, maka diberi tanda alif kecil di depannya yang menunjukkan ini bacaan mad. Fathah bertemu alif itu mad tabi'i. Fathah pasangannya dengan alif, kasroh pasangannya dengan ya sukun. Kenapa pakai sukun? Karena ya belum tentu mati, sementara alif pasti mati, tidak berharokat. Kemudian kalau dhammah berpasangan dengan wawu sukun. Mohon maaf ini tulisannya karena menggunakan mouse. Di sini fathah bertemu alif mad tabi'i seperti yang ini, mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu hamzah berarti itu menunjukkan bentuknya hamzah, berarti menunjukkan satu kalimat, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Untuk tanda panjangnya sama, di sini dibubuhkan di sini, yang jika di Departemen Agama dibubuhkannya di sini. Baik, selanjutnya I satu harokat, K satu harokat. Bacaan satu harokat tidak boleh mengayun. Tidak I, K, tidak I, K. Tidak K naik. Yang penting walaupun kita membaca lambat, yang penting tidak naik saja, intonasinya lurus saja. Kecuali pada bacaan guna atau bacaan mad, silahkan mengayun atau menaik. Contoh di sini U, tidak U, kalau naik otomatis panjang. U, ula, 5, ika, tidak ika, otomatis panjang. Baik, sekarang huruf kaf membacakan k, tidak harus k, biasa saja, yang penting ada hamznya. Ula
Selanjutnya huruf ain, a. Bagi Anda yang sangat pemula, tidak apa-apa, sabar dan latihlah per kalimat atau per kata dahulu. Misalnya di sini latih saja sambil menggerakkan jari 5, laika. Sadari intonasi Anda. Untuk memastikan silahkan rekam bacaan sendiri lalu perhatikan. Untuk evaluasi yang efektif, salah satunya adalah rekam bacaan Anda sendiri lalu perhatikan tulisannya apakah sesuai dengan kaidah yang sudah kita ketahui atau belum. Karena jika sambil membaca terkadang kita tidak sadar. Namun jika mendengarkan rekaman sendiri kita akan mengetahui dengan lebih jelas insyaallah. Selanjutnya huruf ain. Di mana makhraj huruf ain dan bagaimana mengucapkannya? Seminimal mungkin standar yang paling minimal adalah tidak sama saja dengan huruf alif. Yang penting tidak a saja. Walaupun kefasihan huruf ain ini tentu setiap orang bermacam-macam tingkatannya. Ada yang terdengar sangat ain sekali, ada yang biasa saja. Namun standar minimal yang harus kita ingat adalah jangan sama persis dengan huruf hamzah, dengan huruf alif. Lalu bagaimana untuk membedakannya? Yang penting kita menekannya saat mengucapkannya. Kalau huruf hamzah kita tidak menekannya, a, biasa saja rileks, a, tidak ada tekanan di tenggorokan. Nah, karena huruf ain ini makhrajnya sama dengan huruf ha, di sini kita lihat huruf ha berada di tengah tenggorokan, wastul halq. Untuk mengucapkannya harus ditekan. Mau tidak mau harus ditekan. Ha, tekan. Kalau huruf ha ada ahnya dulu. Tekan itu, sedang menekan di tengah tenggorokan. Ha. Ain juga sama, tekan. A. Ha ha a. Hi hi i. Hu hu au. Kalau tidak ditekan jadinya u, jadinya a, tetapi a tekan. Demikian. Selanjutnya huruf lam, harokat berdiri 2 harokat. Ingat bacaan 2 harokat tidak boleh lebih. Berarti di sini boleh mengayun, di sini boleh mengayun, yang lainnya tidak boleh. Contoh ulaika ala. Ini 1 ayunan, kalau ini 2 ayunan. Ala cukup. Kalau dibaca ala berarti lebih dari 2 harokat. Jika lebih dari 2 harokat maka itu tidak betul atau lahan. Baik, kita lanjutkan ke huruf ha. Huruf ha berharokat dhammah. Untuk mengucapkan dhammah dengan baik, salah satu caranya adalah, atau salah satu syaratnya adalah dengan membulatkan bibir. Hu. Namun sekali lagi kami ingatkan, bulatnya bibir tidak menunjukkan kesempurnaan dhammah, yang menunjukkan hanya suara. Membulatkan bibir hanya sebagian cara atau salah satu cara untuk mendukung terciptanya dhammah dengan sempurna. Hu biasanya dengan bibir membulat. Hu, sebagaimana bulatnya, ada yang bulat sekali, ada yang tidak. Itu tidak menjadi ukuran, karena nanti ketika kita melihat para masyayikh yang memang setiap hari sudah mengucapkan bahasa Arab, sepertinya bibir tidak bergerak, repot ya, biasa saja, namun kalimat yang dikeluarkan sudah sempurna. Nah, buat kita yang memang ajam berbahasa non-Arab akan lebih mudah menyempurnakan dhammah ini dengan mencoba membulatkan bibir. Hu biasa saja seperti ha bahasa Indonesia. Hudan. Di sini ada tanwin. Hudan. Kemudian di depannya ini ada huruf yang berbentuk hurufiah namun tidak ada titiknya. Di sini tidak ada titiknya sehingga ini berfungsi seperti alif. Huruf alif. Ketika kita waqaf di sini maka ini menjadi panjang. Huda 2 harokat mad iwad. Tanwin bertemu huruf mim. Huruf mim adalah huruf idgham bi gunnah. Berarti tanwin masuk ke huruf mim dengan gunnah, dengan dengung. Yang ditandai masuknya tersebut di sini dengan tasydid. Jadi harus dengung. Hudam. Dengung adalah suara hidung. Kalau kita tes hidung kita ditutup maka akan ada perubahan suara atau tekanan suara pada hidung. Hudam. Demikian. Kita akan lihat bagaimana tulisannya pada mushaf Madinah. Mim juga bertasydid sama. Kenapa? Karena di sini idghamnya adalah idgham kamil. Untuk idgham kamil pada mushaf Madinah diberikan tasydid yang menandakan bahwa tanwin di sini memang sudah dilebur penuh kepada tasydidnya mim. Hudam. Baik.
Selanjutnya mi, di depannya ada nun sukun. Ini masuk kepada hukum nun sukun. Buat kita yang pemula dalam belajar tajwid, harap diketahui bahwa salah satu hukum yang banyak kita jumpai pada bacaan Al-Quran adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, ini hukum nun sukun. Nun sukun bertemu ro, nun sukun bertemu ro. Ro adalah huruf idgham bila gunnah. Sehingga huruf nun ini dilebur kepada huruf ro dengan sempurna, tidak ada bunyi nunnya sama sekali kepada huruf ro yang ditandai dengan adanya tasydid, baik di mushaf Depak maupun mushaf Madinah. Kita lihat mushaf Madinah, di sini sudah diberi tanda tasydid sehingga huruf nun dianggap tidak ada. Bacanya mirro, tidak minro, namun langsung mirro. Selanjutnya huruf ro masuk ke huruf ba. Ba punya sifat syiddah. Sehingga saat bertasydid, kita seperti tertahan. Robbi. Namun hati-hati, sering saya jumpai dalam tahsin, banyak yang membaca ba tasydid ini seperti justru ada suara ke hidung. Contohnya, robbi. Robbi. Nah itu, suara ke hidung. Hati-hati, harap diperhatikan. Jadi, tidak ada suara hidung. Robbi. Robbi, tekan. Setiap ada tasydid, ada tekanan. Robbi, him, him dengan harokat yang sempurna. Him, hem, tidak hem, hem, him, hem, beda ya. Robbihim, robbihim, beda ya. Ya kadang tidak disadari ya. Kita boleh latih dulu di sini, sabar saja, karena sebetulnya ketika kita sudah menguasai beberapa kata pada awal-awal surah, insya Allah kedepannya lebih mudah. Jadi tidak perlu terburu-buru ingin cepat, masuk juz 2, masuk juz 3, masuk juz 4. Sabar saja, insya Allah bacaan ke sana akan semakin mudah dan semakin betul jika kita sudah betul di awalnya. Terutama lagi di makharijul huruf dan sifat huruf. Latih saja di sini. Hudam mir rabbihim. Hudam, dengung. Mir, tekan, masuk ke ro. Ro sifatnya bainiyah, tidak ditahan. Mir, atau tidak dihentak. Mir, dan tidak dihilangkan bunyi getarnya. Mil, rob. Getarkan saja, namun tidak berlebihan. Mir, tekan. Turun. Ro, naik. Mirro, mirro, sama seperti lam, sama seperti ain, karena memang sifatnya sama, yaitu bainiyah. Mirrobbi, tekan, jangan ragu-ragu. Robbi, namun karena syiddah seperti berhenti. Kalau kita baca tidak berhenti, maka hilang tasydidnya. Contoh, robi atau robbi. Robbi tidak sempurna meskipun ada tasydidnya. Hudam mir rabbihim. Kita gabung misalnya dari sini sampai ke sini. Misalnya untuk latihan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ada huruf la. Kita lihat di mushaf Madinah. Mushaf Madinah di sini ada huruf sili, sod dan lam. Untuk sili berarti ini menunjukkan boleh waqaf namun lebih baik diwasol. Boleh waqaf lebih baik diwasol. Itu sili. Sementara di Departemen Agama di sini sebaiknya tidak waqaf. Sebaiknya tidak waqaf. Lalu bagaimana kalau waqaf? Ya boleh-boleh saja. Itu hanya kaidah-kaidah supaya tidak ada perubahan makna yang dimaksud. Sehingga jika kita ingin aman, kalau kita waqaf di sini, menurut ulama di Indonesia yang diberitakan kepada kita dalam mushaf Departemen Agama berbentuk lam alif, jika ingin lebih aman, maka ketika waqaf di sini, kita sebaiknya mengulang dari kalimat sebelumnya. Insya Allah yang lebih aman. Demikian untuk menjaga makna. Baik, tadi kita sudah latih sampai sini. Selanjutnya wa u la, u-nya tadi sama, di sini sama dengan yang sudah kita sampaikan di sini. Kemudian ini juga sama tadi sudah disampaikan karena memang katanya sama. Ini sama sudah disampaikan. Sehingga untuk yang sini sama yang sini sama. Bedanya untuk yang di sini ada tambahan huruf wawu. Baik. Kemudian hu juga sama di sini. Ya tadi sudah disampaikan hu dengan membulatkan bibir. Kemudian mul. Cara membaca huruf lam sukun sudah disampaikan pada video sebelumnya di sini.
sini contoh, dan banyak lagi contohnya sebelumnya. Yang penting ini harus berfungsi, bainiyahnya berfungsi, tidak dilepas, tidak dihentak, tidak ditahan. Misal yang ditahan humul muf, meskipun nahannya sebentar. Ada juga yang menahannya secara ekstrim. Humul muf, ekstrim lama. Namun yang sebentar namun ditahan ada. Humul, ditahan tuh berarti tekanan atau intonasi kita tuh sama, tidak turun. Sementara yang namanya bainiyah, kalau kita lihat ujung potongan sebuah kayu yang syiddah itu terlihat seperti ini ujungnya. Ujungnya langsung berhenti. Kalau yang rohwah ujungnya tidak ada, mengalir. Ini yang rohwah. Lalu yang bainiyah itu ujungnya ada, namun bentuknya seperti ini. Contoh lam sukun al, turun hilang, tidak langsung berhenti. Kalau yang berhenti sini misalnya hamzah ba, itu langsung berhenti. Kalau yang rohwah di sini sin misalnya bas, terus sampai bertemu dengan huruf yang ada di depannya, tidak dilepas. Baik, sehingga antara bunyi l dengan mu tidak dijeda, tidak ada pelepasan suara, tidak ada ruang kosong di antaranya. Humul, antara al mu langsung. Humul, ada turunnya. Humul muf. Nah, ini yang mengalir. Sehingga ini alirkan mufli. Mufli. Jangan terpengaruh dengan panjang pendeknya aliran. Contoh yang panjang misalnya, walaupun ini tidak boleh ya terlalu panjang, ini contoh saja. Mufli, tetap saja jika ujungnya dilepas tetap saja namanya dipisah walaupun alirannya sudah panjang. Yang penting tidak dipisah antara afli, afli, langsung afli, mufli, mufli. Nah, latih saja di sini. Mufli, mufli, mufli. Nah, keseringan yang terjadi bagaimana? Keseringan adalah yang dilepas atau dihentak. Mufli, mufli, muflihuna, muflihuna. Demikian. Harap diperhatikan di mana makhrajanya huruf fa. Mari kita lihat. Huruf fa itu makhrajanya pertemuan antara ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi bibir atas tidak ikut. Yang bertemu hanya di sini ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Bibir atas tidak ikut. Baik. Selanjutnya lam kasroh li, tidak le. Le, li harus sempurna. Hu, ini makhrajnya sama tadi sudah dibahas dengan huruf yang ain. Bagaimana mengucapkannya harus ditekan. Mau tidak mau harus ditekan. Hu, ada bunyi hu, hu dengan membulatkan bibir. Huna, awalnya mad tabi'i, dhammah bertemu waw sukun. Namun karena di sini di akhir kalimat, kemudian kita akan waqaf di sini, maka huruf nun yang fathah ini diganti dengan sukun. Karena kaidahnya setiap akhir kalimat huruf terakhir harus sukun. Mad tabi'i bertemu dengan sukun pada akhir kalimat maka menjadi mad arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Baik, sekarang kita latih dari ulaika sudah di sini ya. Sekarang kita latih dari sini misalnya. Humul muf, mul muf. Ini yang lebih sering adalah yang dipantul. Humul muf. Perhatikan, humul muf. Rekam saja suara Anda. Jika Anda betul-betul pemula, rekam suara. Sekarang sudah banyak medianya dengan handphone. Kemudian dengarkan. Tidak boleh ada humul muf, mul. Tidak boleh ada hentakan mul muf. Tidak boleh ada tahanan mul muf. Ini terlihat sederhana, namun jika ini bisa kita kuasai, insyaallah memudahkan ke depannya. Humul mufli. Ini juga silahkan dilatih. Mufli, mufli, muflihun. Ada an tapi tidak terlalu panjang. Hun, tidak terlalu panjang. Karena memang pada huruf nun itu melekat padanya sifat gunnah. Hun. Dan ingat juga ada sifat bainiyah. Hun. Humul muflihun. Baik, kita coba praktekkan. Jika kita sedang mengeja membaca Al-Quran, daripada kita membaca dengan terputus dan menarik napas di mana-mana. Contoh, ulaika, narik napas.
La, tidak beraturan. Lebih baik kita tahan, usahakan satu kata, tidak tarik napas. Dua kata, jika tidak kuat, berhenti. Kita ulang lagi. Kaidahnya seperti itu. Lama-lama napas kita semakin panjang, maka semakin panjang juga tempat wakofnya. Kita coba di sini misalnya. Ulaika ala huda. Misalnya wakof di sini sudah habis napasnya. Tidak apa-apa. Daripada membaca la i, ya seperti itu ya. Mungkin awalnya boleh untuk latihan, namun usahakan seperti itu. Tidak seterusnya terus begitu sampai 30 juz bacanya begitu. Banyak ya yang tidak memiliki, terutama yang tidak memiliki guru. Sering saya jumpai yang. Oleh karena itu membaca Al-Qur'an harus bertalaki, harus tahsinul qiraah, harus setoran bacaan dengan guru yang bersanad, lebih aman. Insyaallah, dan harus bersanad. Harus bersanad ini bukan berarti harus punya ijazah ya. Yang penting harus punya guru yang muktabar, yang dikenal, sehingga menjamin insyaallah secara syariat cara membacanya sampai kepada Rasulullah. Jika tadi wakaf di sini, ulang misalnya dari mana? Dari sini boleh. Ala hudam mir rabbihim. Di sini kan tidak boleh wakaf ya. Kalau sudah napasnya habis ya tidak apa-apa wakaf. Kemudian ulang dari sini. Mir rabbihim wa ulaik. Habis di sini. Atau yang di sininya belum siap bacanya, wakaf saja. Jika wakaf di sini maka ulang dari sini. Wa ulaika humul muflihun. Wakaf di sini. Demikian. Sekarang mari kita coba membacanya dalam satu bacaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian tahsinul qiraah pada episode yang ke-9 Quran Suratul Baqarah ayat ke-5. Insyaallah kita berjumpa kembali pada video selanjutnya Quran Suratul Baqarah ayat ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan meridhai langkah kita dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Insyaallah. Amin. Kalamun qadimul. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An qawlin wa fi'lin wa niyatin. فيا رب متعني بسر حروفه ونور